Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat barokah min auliya tisngah alladzina ballahuddina fil jawi. Langsung saja, wasiatnya Allah yarham Mbah Kiai Haji Asy'akh Maimun Zubair itu tidak bisa dijadikan hujah. Tidak bisa dijadikan hujah bahwa kita kalau kepengin selamat dunia dan akhirat harus mengikuti habaib, itu tidak bisa. Karena apa? Karena apapun yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus diverifikasi dengan benar. Lah kalau wasiat terus apalagi mimpi dan lain sebagainya itu kan tidak bisa diverifikasi. Seperti beberapa hujahnya Muhyiddin kan begitu. Hujahnya Muhyiddin kan mimpi bertemu Mbah Hamid Pasuruan, mimpi bertemu ini, mimpi bertemu siapa, terus dijadikan hujah. Itu tidak bisa, karena mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah. Nabi Ibrahim saja ketika mimpi menyembelih Nabi Ismail itu diuji 3 kali kok mimpinya. Itu kelasnya Nabi, apalagi kelasnya ulama sekarang. Maka kalau ada ulama, ada wali zaman sekarang yang ngimpi-ngimpi apa begitu, itu tidak bisa dijadikan hujah. Boleh dijadikan hujah tapi untuk dirinya sendiri, jangan disebarkan ke halayak umum. Itu yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus verifikasinya itu harus ketat. Hadis saja itu verifikasinya ketat, apalagi nasabnya Rasulullah, karena nasabnya Rasulullah ini nanti ada satu ketentuan hukum fikihnya tersendiri, terus mengklaim secara biologis. Jadi verifikasinya itu jadi ada 2, secara data dan DNA kalau zaman sekarang menurut saya, karena mengklaim keturunan Rasulullah secara biologis. Kembali lagi, wasiatnya Mbah Maimun itu tidak bisa dijadikan hujah. Itu karena ya wasiat bagaimana mau diverifikasi, kan sulit. Memverifikasi dawuhnya Mbah Mun kan ndak bisa, sulit. Itu. Dan kita ketika tidak mengikuti Allah yarham Mbah Maimun dalam hal polemik nasab ini, itu bukan berarti kita merendahkan derajatnya beliau, itu tidak. Contoh begini, Kiai NU itu kan semuanya pasti tahu Imam Ghazali, pasti. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ada yang membaca Al-Ghazali, ada yang membaca Al-Ghazali. Ya ditasdid. Semua Kiai NU tahu Imam Ghazali, tahu kitab Ihya. Nah, di dalam kitab Ihya sendiri itu menurut Imam Ngiroki itu banyak atau ada hadis-hadis yang dhaif. Jadi kapasitas kewaliannya Imam Ghazali, nah ini tidak ada Kiai NU yang berani mengatakan Imam Ghazali bukan wali, itu tidak ada yang berani. Kiai NU mengatakan Imam Ghazali bukan wali, nggak ada yang berani mengatakan seperti itu. Tapi mau tidak mau, ketika hadis yang tercantum di kitab Ihya secara verifikasi hadis itu ada yang dhaif, ya kita katakan dhaif. Begitu. Wong Rasulullah saja ketika menyebut nasabnya beliau sendiri, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf sampai Adnan,
beliau menyampaikan bahwa Adnan sampai Ismail itu ada perbedaan pendapat ahli nasab. Begitu. Itu sekelasnya Rasulullah saja itu tidak menerawang nasab. Kalau secara logika yang pantas menerawang nasab kan Rasulullah sendirilah. Kita nggak usah saya jelaskan bukan kualitas, kapasitasnya beliau di sisi Allah, derajatnya beliau di sisi Allah itu sedekat apa, nggak usah saya jelaskan, sudah tahu semua umat Islam. Itu saja Kanjeng Nabi itu ketika menyebut nasabnya sampai Adnan ke Nabi Ibrahim itu ada perbedaan. Beliau menyampaikan seperti itu, menghargai keilmuan dalam bidang nasab. Nah, kalau nasab Baklawi lewat mimpi, saya mimpi bertemu mungkin Mbah Hamid Pasuruan atau Mukibin mimpi bertemu Kiai Sapa, terus dijadikan hujah, itu ndak bisa. Bisa, tapi untuk diri sendiri itu pun sangat kecil kekuatannya. Tuh, verifikasinya ya zaman sekarang itu harus data dan DNA itu. Lalu kitab sezaman dan DNA itu yang pertama kali membahas bukan membahas bahasanya. Pertama kali yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman dan harus ada DNA itu Ba'alwi sendiri. Sebelum terjadinya polemik nasab itu Ba'alwi sering menyampaikan, terutama orang-orang yang ada di Robitoh Alawiyah, sering menyampaikan bahwa keturunan Wali Songo itu tidak punya lembaga pencatat nasab dan tidak ada bukti sezamannya dan harus tes DNA. Itu narasi-narasi seperti itu sudah dibangun oleh Ba'alwi sebelum terjadi polemik nasab, tapi narasi tersebut diarahkan ke dzurriyyah Wali Songo. Itu dari dulu sudah begitu. Ternyata mereka sendiri yang simalakama sekarang. Seharusnya Ba'alwi kalau masih ingin mempertahankan nasabnya itu sekarang tinggal satu saja. Karena apa? Karena secara DNA mereka plat G, secara data tidak ada data sezamannya, tinggal satu saja. Apa? Tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan sikap yang legowo bahwa nasab mereka sekarang sedang digugat, intinya begitu. Tapi mereka yang tidak akan bisa. Para Ba'alwi itu, para kabaib itu tidak akan bisa menunjukkan akhlaknya Rasulullah. Karena apa? Karena mereka memang bukan keturunannya. Begitu. Seharusnya kalau nasabnya sedang dipolemikkan, secara bukti sezaman tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa menunjukkan, secara DNA mereka plat G, seharusnya kalau memang benar-benar mereka itu cucunya Rasulullah, seharusnya menunjukkan akhlak yang baik. Tapi kan doktrinnya Ba'alwi itu tidak. Doktrinnya Ba'alwi itu di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Sejelek-jeleknya kami, sejelek-jeleknya habaib, semaksiat-maksiatnya habaib itu pasti nanti masuk surga disyafa'ati Rasulullah karena di dalam dirinya ada darahnya Rasulullah. Kan begitu doktrinnya, begitu kepada Mukibin. Bagaimana kalau logikanya dibalik? Bagaimana mungkin orang yang di dalam dirinya ada darahnya Rasulullah itu melakukan maksiat? Bagaimana kalau logikanya dibalik seperti itu? Kalau logikanya Ba'alwi kan enggak. Kalau di dalam diri saya itu ada darahnya Rasulullah, maka saya itu mau sesesat apapun akan selamat nantinya. Doktrinnya kan begitu. Bagaimana kalau logikanya dibalik coba? Bagaimana mungkin orang yang
di dalam dirinya ada darahnya Rasulullah kok berani maksiat? Coba kalau logikanya dibalik seperti itu. Karena doktrinnya Ba'alwi itu begitu, maka mukibinnya sekarang ya konslet, menganggap secara praktek itu menganggap secara haliah, prakteknya itu menganggap bahwa kabaib itu anti anti disiksa, pasti masuk surga, pasti begitu. Walaupun secara keyakinan mungkin muhibin itu meyakini bahwa sejelek-jeleknya ketika kabaib itu melakukan hal-hal maksiat ya pasti disiksa. Mungkin secara keyakinan mungkin meyakini seperti itu, tapi secara haliah, secara praktek mukibin itu tidak bisa apa-apa di depan kabaib. Secara haliah, secara kasat mata mereka budak beneran. Itu jadi wasiat dari Mbah Maimun atau mimpi-mimpi kiai-kiai yang jadi mukibin, mimpi bertemu siapa itu tidak bisa dijadikan hujah, karena tidak, yang namanya mimpi wasiat itu tidak bisa diverifikasi. Begitu. Kiai-kiai yang masih meyakini habaib itu cucu Rasulullah atau masih menjadi muhibinnya, itu bukan berarti mereka cinta kepada Rasulullah, bukan. Karena apa? Mereka itu mentalnya inlander sudah, titik, nggak usah mengelak, nggak usah berdalil. Dikira saya tidak bisa berdalil? Kiai yang masih menjadi mukibin, yang masih menganggap Habib itu cucunya Rasulullah, itu bukan karena mentalnya inlander itu saja. Mentalnya inlander sudah, nggak usah berdalil. Dalil sampean itu hanya untuk menutupi keinlander sampean saja. Sudah beberapa kali saya contohkan, salah satunya itu bukti bahwa kiai yang mendukung Ba'alwi itu mentalnya inlander. Salah satu buktinya itu ketika dulu Pak Alek itu minta fotonya disebarkan, itu banyak sekali kiai-kiai mukibin yang menyebarkan fotonya. Bahkan sekelas Lora Khalil Ismail saja sampai membela cerita Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, membenarkan dengan tabir, bercerita tentang Syekh Ma'ruf Al-Qarhi dan lain sebagainya. Itu bukan karena apa-apa, karena mentalnya inlander. Andaikan yang begitu itu Kiai Said atau kiai-kiai Jawa yang mereka anggap ngajam, bukan turunan Rasulullah, pasti fotonya tidak disebar, pasti itu, pasti. Andaikan Kiai Said atau Gus Mus yang minta fotonya disebar agar mendapat barokah, walaupun itu tidak mungkin ya, sekelas beliau mau seperti itu, pasti mukibin gak bakal nyebar fotonya beliau, pasti itu. Saya jamin. Tapi karena ini yang minta disebar itu Pak Alek, yang Pak Alek itu katanya Habib, yang tahunya mukibin Habib itu turunan Rasulullah yang pasti masuk surga, ya akhirnya disebar. Kenapa? Mentalnya inlander sudah, titik, nggak usah ngelak lah. Olah Lora Khalil Ismail itu mentalnya inlander, nggak usah berdalil. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan ini mohon maaf videonya itu buram ya. Nah bagi saya video mau buram mau apa itu kalau hanya untuk ngomentarin Baklawi yang nggak penting lah, harus videonya cerah dan sebagainya, nggak perlu. Bangun tidur langsung komentari Baklawi juga sah-sah saja, ngapain. Sudah ya, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.